Saya nggak ngerti loh. Terus mungkin itu juga membuat malaikat. Saya mengaku berada. Dan Indonesia ini adalah negara terdermawan seluruh dunia. Coba. Indonesia ini menurut Bank Dunia adalah negara paling dermawan. Filantropinya itu mantap, negara paling dermawan. Tapi pada saat yang sama, negara yang akhlak di media sosialnya nomor 2 paling buruk. Bingung tuh yang menilai. Itu dermawan nih. Mungkin karena saking dermawannya kata-kata semua dikeluarkan. Mungkin begitu juga bisa kesan citra pengembangan diri dan belajar sepanjang hayat, kepemimpinan dan motivasi, hingga kesadaran budaya dan global. Keterampilan bahasa Inggris, Bapak Ibu, bahasa Inggris menjadi pilihan utama, nggak mungkin dielakkan, apapun anak-anak kita harus bisa bahasa Inggris. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pembelajaran? Pilihan Pak Menteri tidak mengubah kurikulum, tidak mengubah kurikulum. Yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini kalau mau naskah akademiknya bisa ya saya kirim, tapi kemarin Pak Menteri bilang ke saya, ini naskah akademik, ini belum lagi proses, saya tanda tangani, jangan sampaikan ke siapa-siapa ya gitu dulu. Nah, saya menyampaikan dengan Bapak Ibu sebanyak ini, gimana? Jangan sampaikan ke siapa-siapa ya. Nanti kita juga ngomong nanti siapa-siapa ya. Karena kelihatannya di tanda tangan aja. Nah, di beberapa negara, jadi sebenarnya gini, pembelajaran mendalam itu atau deep learning itu sudah diterapkan di Norwegia. Yang pertama kali membuat dan mengkonsep ini kan namanya Michael Fullan gitu. Dalam bukunya, kalau mau saya punya bukunya tapi bahasa Inggris gitu. Dibaca juga boleh menjelang berbuka puasa setelah selesai tadarus gitu, dibaca bukunya untuk menambah wawasan. Tapi kalau ibu-ibu enggak menyiapkan buku atau lebih bermanfaat daripada baca buku bahasa Inggris. Itu sekarang sedang dikaji dan akan ada pelatihan untuk menerapkan pembelajaran mendalam ini. Nah, pembelajaran mendalam itu bukan sebagai bagian dari kurikulum, tapi dia merupakan pendekatan yang menekankan pada penciptaan. Ini penting. Ini tugas kepala sekolah. Penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran mendalam atau deep learning ini itu menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, suasana belajar dan proses pembelajaran itu yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi 3 hal itu. Suasana belajarnya yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Melalui yang kita sering sebut dengan kognitif, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, kinestetik gitu, secara holistik dan terpadu. Jadi tidak hanya sekedar ini tidak ada perubahan kurikulum, tapi konsekuensi dari deep learning ini kembali itu. Konsekuensi dari deep learning ini pasti akan ada perubahan materi, tapi struktur kurikulum tidak akan berubah. Karena tidak mungkin deep learning itu bisa dilakukan kalau materinya terlalu banyak, karena bakal tidak mendalam. Nah, ya menyebar atau di atas gitu ya. Nah, apa itu berkesadaran, apa itu bermakna, apa itu menggembirakan? Next. Saya ingin satu-satu. Berkesadaran itu
adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik yang bisa kayak gitu, yang bisa memahami tujuan belajar, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Peserta yang bisa kayak gitu adalah peserta didik yang memahami tujuan pembelajaran. Nah, itu penting. Konteksnya itu. Nah, saya, terutama guru, mungkin juga teman-teman saya, kalau ditanya dan di lembar supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah itu, pasti ada kolom yang menanyakan adakah tujuan pembelajaran, atau adakah menyampaikan CP di dalam ketika sedang mengajar, lalu dicetak ketika sedang menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru-guru pasti akan menyampaikan tujuan pembelajaran di dalam PowerPoint-nya ketika sedang mengajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ABCDE dengan tujuan pembelajaran ini. Selesai itu, selesai. Sang supervisor akan mencetak sudah ada tujuan pembelajaran. Dan guru merasa itu sudah jauh lebih dari cukup anak-anak tahu. Nah, di pembelajaran mendalam tidak hanya menyampaikan tujuan pembelajaran dengan kata-kata, tetapi memahamkan dan menyadarkan anak bahwa pelajaran ini, materi ini begitu pentingnya bagi kehidupan. Dan anak-anak punya kesadaran itu. Dan itu tidak bisa hanya PowerPoint, dan itu harus dilatih kepada guru-guru, dan guru-guru harus punya eksperimen cara apa yang terbaik agar anak-anak sadar betul bahwa tujuan pembelajaran saat ini itu penting bagi kehidupannya. Gak gampang memang. Itulah yang disebut dengan pembelajaran mendalam. Deep tadi itu. Bapak kan tahu itu apa tujuan khotbah Jumat. Nah, karena tahu itu jadi sangat deep. Tujuannya adalah istirahat sampai mendengarkan khotbah begitu.